Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Arianti Tambunan dengan NIM 2003201011. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Materi kali ini berjudul pemilihan ide bisnis. Ide usaha bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan pasar masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Di sini terdapat sumber ide bisnis terdiri dari 13, yaitu kebutuhan dan permintaan pasar, keahlian dan keterampilan, survei, hobi atau minat, kreativitas, jaringan dan relasi, bisnis yang dimulai ATM, nasihat atau saran, pengalaman atau pekerjaan, penemuan secara tidak sengaja, media massa, pameran, dan pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Teknik mendapatkan ide bisnis menurut Douglas 1996 terdapat beberapa teknik untuk mendapatkan ide, yaitu sebagai berikut. Tukar pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu. Biasanya ini dilakukan dengan para sahabat atau orang yang berpengalaman lebih. Berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu akan terjadi juga merupakan teknik mendapatkan ide bisnis. Mengubah mimpi menjadi kenyataan atau memperoleh uang, menjadi bos, menjadi orang yang dihormati, disegani, meningkatkan kepuasan hidup, dan lain-lain. Kawin silang, yaitu suatu upaya bertukar pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang beberapa untuk membuat peluang tukar pikiran. Nah, di sini ada keingintahuan, yaitu dorong kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang suatu pendekatan tidak langsung, yaitu upaya dilakukan guna membahas sebagian ide yang akan dikembangkan, karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh. Pada saat memenuhi jalan suatu harus mempertimbangkan pendekatan baru. Pentingnya ide bisnis. Di sini ide bisnis dapat menentukan apa jenis bisnis, siapa target atau pasar, bagaimana cara Anda menjual produk atau lebih dikenal dengan strategi pemasaran, dan produk yang menjadi pilihan, yaitu produk yang dirasa cocok untuk diproduksi. Menurut Jemer, ide-ide dari wirausahawan dapat menciptakan nilai potensi di pasar sekaligus menjadi peluang usaha yang menjanjikan keuntungan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi serta evaluasi semua resiko yang mungkin timbul dari terciptanya yang peluang usaha tersebut. Pengaruh kreativitas berpengaruh terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis. Setiap orang pada dasarnya sudah memiliki kreativitas di dalam dirinya. Tersebut perlu diasah atau dikembangkan. Seseorang yang kreatif akan cenderung aktif dalam mencari informasi populer bisnis sesuai dengan bisnis yang ingin diciptakan atau dikembangkan. Semakin kreatif seseorang, semakin aktif dalam mencari peluang bisnis. Kreativitas berpengaruh terhadap menciptakan ide bisnis. Perkembangan dunia usaha. Menurut siapa saja yang ingin berwirausaha agar dapat bersaing, untuk dapat bersaing juga dibutuhkan sebuah usaha yang kreatif agar dapat memanfaatkan peluang-peluang bisnis di sekitarnya, sehingga walaupun sudah terdapat beragam jenis bisnis, ia tetap dapat memunculkan ide-ide bisnis yang baru, mungkin dengan mengombinasikan hal-hal yang telah ada menjadi suatu bisnis baru. Strategi mencari peluang bisnis tidak berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Mengembangkan ide bisnis ada 6.
Yang pertama itu menentukan sumber ide bisnis, yang kedua ide bisnis yang bagus, yang ketiga ada ide bisnis, daftar ide bisnis, yang keempat persaingan dengan produksi asing, yang kelima di sini menentukan pemirsa atau pasar, yang keenam penelitian dan analisis ide. Menguji ide bisnis, salah satu cara untuk menguji ide bisnis dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Adapun analisis SWOT terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing, perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya, keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan. Pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting merupakan adalah suatu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan membeli atau pemasok. Ancaman adalah suatu penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.